Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terlalu banyak kita yang datang tempat ini mau mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita sudah membawa hati kita sebagai tempat yang terbaik untuk Tuhan bertahta berdaulat. Untuk Tuhan beracara hari ini, pagi ini dalam ibadah kita kepada Dia. Amin. Mari kita bersatukan hati dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu dalam hari-hari kami. Kami boleh menikmati bersamaan kami dengan Kau Tuhan, dalam waktu-waktu kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu dengan Kau lebih dalam lagi Tuhan. Lewat penyembahan pujian kami kepadamu Tuhan. Yang kami bawa Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebagai tanda cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Biar di atas semuanya Tuhan Kau bertahta berdaulat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Mari beracara lebih dalam lagi Roh Kudus. Kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Persekutuan yang hidup, persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau awali, kita bawa korban penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami ada karena kasih-Mu. Biar hidup kami jadi penyembahan yang berkenan padamu. Biar hidup kami menceritakan segala kebaikan-Mu. Kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Mengalir Roh Kudus pagi hari ini bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau
Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu. Rindu Kau selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kau sanggup mengubah hati kami, ubah pribadi kami Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Segenap hati kami, segenap malaikat di surga memuji Engkau, segenap ciptaanmu menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, pencipta segala yang ada Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik seluruh kehidupan yang ada ini Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, segala ciptaanmu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita sembah kudus, ku sembah kudus.
domba yang layak terima pujian kami. Ini penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Hati kami sepenuhnya memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saya datang berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Biar Tuhan pagi hari ini sukacita surgawi Tuhan mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar orang yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Luar biasa. Boleh kasih senyum buat kanan kirinya. Berkati dengan senyuman kita pagi hari ini. Kita mau masuk gerbangnya dengan pujian kita. Amin.
memuji nama Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekarang kaum pria katakan. Kebaikannya dia memberikan kuasa bagi setiap kita. Amin. Mari memuji Tuhan lebih lagi, orang-orang kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku besarkan Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Oh yang memberi kemenangan, ku bersama
duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh ajaib Tuhan kita, amin. Kita boleh ada di tempat ini saat ini. Itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Dia pelihara kita begitu sempurna Bapak Ibu Saudara. Segala hari-hari yang boleh kita lalui. Semua ada di dalam rancangannya. Dan rancangannya sempurna bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Rasakan Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami percaya. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ingat kuasa-Nya yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kalau saat ini kita ada dalam keadaan yang kurang baik, kita menanti-nantikan kuasa mujizat Tuhan. Kita menanti-nantikan jawaban Tuhan. Saat ini pandang pada salibnya. Tuhan Allah kita berkuasa. Dia berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasanya tidak ada yang membatasi apa. Kuasanya sangat luar biasa, tidak terbatas. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Iman yang membuat doa-doa kita semua dapat kita nikmati jawaban doa. Dengan iman, kita dapat melihat jawaban dari setiap doa-doa kita. Dengan iman kita melihat kuasa Tuhan. Pagi hari ini angkat hatimu kepada Dia, katakan, Kuasa-Mu terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu. Amin. Engkau Tuhanku yang besar. Tidak pernah terlambat. Sanggup menolong kami Tuhan. Amin. Lebih dari apapun Tuhan. Yes God. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kami menantikan Engkau memulihkan kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan keyakinan iman kami mau katakan Kau tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku. Hanya dengan keyakinan kami Tuhan, kami dapat menaruh harapan penuh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sanggup menolong setiap kami di dalam hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih ya Allah, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat menjalankan setiap firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani kita di dalam pujian penyembahan. Saya percaya setiap kita merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita dan bagaimana kesegaran terjadi di dalam pagi yang indah ini. Amin. Bulan lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan peranan daripada Parakletos di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang sangat penting sekali kita pahami untuk setiap kita, karena peranan Roh Kudus sangat berkaitan dengan hari-hari yang kita miliki. Peranan Roh Kudus sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita tidak memahami peranan Parakletos di dalam kehidupan kita, acap kali kita pasti akan mengalami yang namanya keterpurukan atau kekalahan demi kekalahan di tengah segala pergumulan kita. Dan itu pasti terjadi. Karena kita tidak memahami apa yang menjadi tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita semua. Nah, bulan ini kita akan belajar lebih lagi tentang, utamanya adalah dalam kehidupan kita, tentang Roh Kudus bekerja. Karena di sini dikatakan temanya adalah mengalami kuasa Tuhan di masa kini. Dan ini mungkin perlu bukti di dalam keseharian kita.
Apakah Roh Kudus berperan penting? Apakah Roh Kudus masih memiliki kuasa di dalam kehidupan kita? Atau tidak sama sekali? Atau bahkan kita tidak menggunakan Roh Kudus atau membiarkan Roh Kudus berperan di dalam keseharian kita. Itu. Nah, tujuan dari tema ini adalah supaya setiap kita belajar langkah-langkah untuk mengalami kuasa daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Dan supaya kita memiliki sikap hati yang membuka pintu mujizat Tuhan di masa sukar. Ini tema bulan ini tujuannya seperti itu ya. Jadi memiliki memahami langkah-langkah untuk mengalami mujizat Tuhan dan memiliki sikap hati yang membuka pintu mujizat bagi Tuhan di masa sukar. Itu yang kita akan pelajari di bulan ini. Dan topik minggu ini adalah berjumpa kuasa Tuhan dalam iman. Berjumpa kuasa Tuhan dalam iman. Bapak Ibu Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu kita mungkin pernah mendengar istilah atau frasa yang mengatakan seperti ini. Maju kena, mundur kena. Ada yang pernah mendengar itu? Jadi orang-orang yang mungkin lahir tahun 80-an pernah mendengar ini. Frasa ini populer dan dipopulerkan oleh seorang komedian Indonesia yang terkenal. Siapa? Warkop. Iya. Jadi kalau generasi 80-an itu pasti tahu tentang film ini, iya kan? Jadi di situ mengkomedikan situasi di mana sepertinya mentok, tetapi ternyata di tengah kementokan itu terjadi kelucuan dan kelucuan. Itu kalau berdasarkan film yang ada di dalam Warkop DKI pada waktu itu. Tetapi frasa ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Frasa ini memiliki arti yang sebenarnya situasionalnya itu tidak mengenakan. Keadaannya tidak mengenakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena arti makna daripada maju kena, mundur kena, ini adalah keadaan di mana kita dalam situasi yang sulit. Di mana maju kena, mundur kena. Jadi ke belakang mentok, ke depan mentok. Itu yang terjadi. Mungkin setiap kita pernah merasakan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada keadaan di mana setiap kita tidak bisa memutuskan sesuatu hal dan berpikir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Nah, ini adalah keadaan yang terjadi dalam maksud daripada frasa maju kena, mundur kena. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari makna kata ini kita bisa belajar dengan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel tentunya. Ada satu kisah yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu yang mungkin kita juga sering kali dengar, di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena maju kena, mundur kena. Kita akan belajar lebih lanjut di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Ini adalah satu cerita legendaris, bukan cerita ya, di mana keadaan bangsa Israel pada waktu itu mengalami situasi yang sulit. Keluaran 14 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ke-9, Bapak Ibu ayat yang ke-10 dan seterusnya. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Fir'aun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut.
dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat cerita ini, kita tentu sudah memahami apa yang menjadi latar belakang daripada kejadian pada waktu itu. Di mana bangsa Israel pada waktu itu berupaya untuk keluar dari bangsa Mesir. Di mana bangsa yang menjadikan Israel sebagai budak pada waktu itu. Dan ada upaya Allah pada waktu itu untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Sehingga Musa ditunjuk untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar daripada Mesir. Tetapi di tengah perjalanan kita lihat bagaimana Raja Fir'aun berubah hatinya dan kembali mengejar bangsa Israel. Dan apa yang kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, di situ dikatakan ada 600 kereta dikendarai para perwiranya. Ini yang dipergunakan untuk mengejar. Dan kita lihat keadaan semakin sulit. Kenapa dikatakan keadaannya semakin sulit? Karena di tengah perjalanan bangsa Israel untuk keluar daripada tanah Mesir, mereka harus menghadapi dua tantangan sekaligus. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah laut Tiberau. Kemudian yang kedua adalah tentara Firaun, Mesir. Ini yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Keadaan terjepit. Makanya dikatakan situasinya adalah maju kena, mundur pun kena. Tentu enggak mengenakkan. Tentu ini adalah sesuatu yang berat. Tetapi ini yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Dan mungkin setiap kita juga pernah mengalami situasi ini. Dan bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan jalan keluar di tengah situasi ini. Dan keadaan ini yang membuat kita bisa menang atau kalah. Bagaimana sikap kita, bagaimana pemikiran kita sangat menentukan. Karena acap kali setiap kita ketika kita mendapatkan tantangan, mendapatkan situasi terjepit, maka banyak hal yang terjadi. Dan kebanyakan adalah tindakan yang konyol. Kenapa saya katakan konyol? Kebanyakan ketika kita mendapatkan situasi terjepit, kita akan selalu bertindak konyol. Dengan apa? Tindakan-tindakan yang sesuai dengan pemikiran kita. Sehingga akibatnya apa?
kekalahan demi kekalahan terjadi di dalam setiap kita. Dan yang seringkali rentan terjadi di dalam kehidupan orang Kristen adalah memiliki cara pandang yang tidak memadai tentang Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak memahami Allah kita itu sebenarnya seperti apa. Pribadinya bagaimana. Apa yang dimilikinya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Cara pandang kita itu terlalu rendah terhadap Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan tantangan, kita tidak melihat lagi apa yang menjadi kuasa Tuhan. Betul nggak? Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Oh, saya masih mampu. Oh, saya masih kuat. Otak saya bisa Otak saya masih jalan. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita menemukan jalan mentok, kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kita beranggapan yang seringkali terjadi. Kita beranggapan bahwa kuasa Allah itu terbatas. Allah itu lemah, tidak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Bahkan persoalan kecil di dalam keseharian kita. Itu yang terjadi. Kondisi ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan tantangan, kita semakin kalah dan terpuruk. Kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan tidak semakin baik, tetapi semakin menjauh. Relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Amin. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Bagaimana relasi kita saat ini? Itu yang menentukan bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ketika kita punya relasi yang renggang dengan Tuhan, efeknya adalah kita akan menjadi orang yang gampang ketakutan. Takut dengan situasi, takut dengan keadaan, takut dengan tantangan. Dan akibatnya apa? Kehidupan kita akan sering mengalami keputusasaan. Itu yang. Dan yang terakhir adalah tidak ada gairah untuk berjuang lagi. Itu yang terjadi kepada setiap kita ketika kita tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dengan baik. Nah, dari ayat-ayat yang ada di sini kita bisa belajar bagaimana bangsa Israel menyikapi hal ini. Bagaimana Musa menyikapi hal ini. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kita akan belajar 3 hal yang perlu kita pahami dengan apa yang terjadi di tengah situasi di mana setiap kita sedang terjepit atau maju kena, mundur pun kena. Yang pertama adalah agar setiap kita mengalami kuasa Tuhan, kita harus percaya, yaitu percaya bahwa maksud Tuhan itu senantiasa terbaik. Jadi dalam pola pikir kita, itu harus memahami ini. Bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin setiap kita pernah berpikir seperti ini. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita bertobat, kenapa situasinya kok semakin tidak mengenakan? Pernah enggak ada orang bercerita seperti itu? Jadi saya pun mengalami. Ketika ikut Tuhan, situasinya kok tidak mengenakan.
Kenapa tidak mengenakan? Ketika saya bertobat, percaya Yesus, ikut Tuhan, kemudian terjun di dalam pelayanan, sepertinya kok berat Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Keadaannya kok enggak enak Tuhan. Dan acap kali yang sering kali kita pikirkan adalah bagaimana perekonomian kita. Betul enggak? Bagaimana perekonomian kita? Ketika kita ikut Tuhan, acap kali kita berpikir bahwa kita ingin perekonomian kita semakin baik. Ya Pak ya? Saya ngalamin seperti itu. Saya berpikir ketika saya ikut Tuhan, perekonomian saya akan semakin baik. Saya pergi dari rumah tidak membawa apa-apa sama sekali. Saya pernah ceritakan, hanya membawa 3 setel baju yang saya gunakan pagi pakai, sore cuci, besoknya pakai lagi. Itu. Saya keluar dari kehidupan saya. Dan saya berpikir saya akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Awal-awal saya memikirkan, kok enggak seperti yang saya harapkan. Katanya Tuhan memberkati. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 bulan lebih saya makan nebeng sana sini. Di sini. Hampir 1 bulan lebih. Karena menunggu gaji. Kan kurang lebih seperti itu. Menunggu PK. Saya nebeng sana sini. Makan. Kok enggak mengenakan Tuhan ikut engkau. Itu yang terjadi di dalam pikiran saya. Dan ini juga terjadi terhadap bangsa Israel. Kita tahu Tuhan bekerja, Tuhan memiliki kuasa, betul nggak? Bagaimana Tuhan melakukan banyak sekali mujizat. Dengan 10 mujizat yang terjadi terhadap bangsa Mesir, tentunya bangsa Israel sudah memahami bahwa dia berkuasa. Betul tidak? Tetapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dan mereka berpikir, oh saya sudah merdeka, saya sudah bebas, saya sudah ikut Tuhan. Tetapi ada hadangan, ada tantangan yang terjadi. Dan apa yang mereka katakan? Di situ dikatakan, mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Itu yang dikatakan. Sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami kemenangan. Mereka melihat bagaimana Tuhan berkuasa. Tetapi di tengah himpitan ada kekhawatiran, ada ketakutan yang terjadi. Itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita ikut Tuhan. Bukan berbicara hanya tentang berkat secara jasmani. Tetapi kita mengikut Tuhan akan menguji hati kita secara pribadi. Apakah kita benar-benar ikut Tuhan atau tidak? Dia lebih banyak akan menguji hati kita. Di tengah kelemahan-kelemahan hati kita, apakah kita tetap akan bersandar kepada Tuhan atau kita berpindah ke lain hati? Itu yang terjadi.
Sehingga ketika kita mendapatkan tantangan di dalam kehidupan kita akan terlihat siapa diri kita. Apakah kita pengikut Tuhan yang sejati atau hanya cuman ikut-ikutan. Itu yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana orang Kristen, apakah dia benar-benar pengikut Tuhan yang sejati atau tidak ketika mendapatkan tantangan. Situasional yang menentukan di sekitarnya. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, ibaratnya seperti ini. Diberkati atau tidak diberkati, seharusnya kita mengikut Tuhan. Betul nggak? Karena yang dilihat adalah hati kita. Bagaimana hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Itu yang terjadi. Jadi maksud Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir supaya setiap mereka menyadari bahwa mereka harus selalu mendekat kepada Tuhan. Di tengah segala badai yang menghadang, apakah mereka percaya bahwa Tuhan mereka itu selalu menyertainya? Jadi di tengah badai, Tuhan ingin melihat bangsa Israel. Apakah masih tetap percaya kepada Tuhan? Tetapi bukti nyatanya apa yang dikatakan oleh mereka terhadap Musa. Itu yang terjadi. Bukankah kita seperti itu? Bukankah kita juga mengalami seperti itu di tengah tantangan kita? Kalau saat ini mungkin kita sedang mengalami itu. Ada ayat yang sangat penting sekali yang dikatakan oleh Musa di dalam kehidupan bangsa Israel. Di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu adalah janji, itu adalah perkataan yang Tuhan berikan terhadap Musa. Supaya apa? Menjadi kekuatan bagi bangsa Israel. Ada sesuatu hal yang terbaik yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan bukankah janji itu juga patut kita terima? Janji itu juga dalam milik kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita memperoleh perkataan ini, mendapatkan perkataan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ingat janji Tuhan. Ini janji Tuhan kepada setiap kita. Dan tantangan di dalam kehidupan kita punya maksud tertentu. Supaya setiap kita memiliki hati yang murni. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agar mengalami kuasa Tuhan, setiap kita agar mengalami kuasa Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan senantiasa tidak terbatas. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya katakan bahwa setiap kita pernah memiliki rasa takut. Betul nggak? Ada yang nggak pernah ketakutan? Jadi dalam kesehariannya selalu berani membusungkan dada. Kemana-mana jalannya. Kayak ayam kate. Pernah lihat ayam kate?
atau seramah, ya kan? Dia begini terus, mau ngadepin siapa aja begini terus gitu. Tapi ketika dihajar oleh ayam mungkin bangkok ya, Pak Herman, dia akan lari, dia akan mental, betul nggak? Tapi dia tetap gini aja, sepertinya menantang setiap orang yang ada di depannya. Setiap kita pasti punya rasa takut, betul nggak? Rasa takut yang terjadi di dalam kehidupan kita, siapapun kita, dari golongan manapun kita pasti akan memiliki rasa takut. Mau kaya, mau miskin, mau gagah, mau hebat, sterek atau binaragawan yang tubuhnya melentung-melentung kanan kiri melentung semua kayak gitu, pasti dia punya rasa takut, ya kan? Rasa takutnya apa? Takut gemuk, benar kan? Gitu. Itu yang terjadi. Setiap kita pasti punya rasa takut. Bapak Ibu Saudara, rasa takut ini menunjukkan bahwa kita itu penuh dengan keterbatasan. Rasa takut ini menunjukkan bahwa setiap kita memiliki rasa keterbatasan. Jadi setiap kita memiliki rasa keterbatasan dengan objek apapun juga. Dengan keadaan atau situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa dia mengatakan hal itu? Seperti apa yang dikatakan di poin yang pertama tadi. Ada situasi yang membuat mereka ketakutan. Yaitu apa? Laut di depannya dan bangsa Mesir di belakang. Itu ketakutan. Ketakutan itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena ketakutan itu akan melemahkan setiap kita. Melumpuhkan diri kita. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar ada orang-orang yang mengalami fobia, bahkan bukan fobia saja. Dan salah satunya adalah fobia terhadap air atau tidak bisa berenang, itu aja. Apa yang terjadi ketika seseorang takut terhadap air atau tidak bisa renang? Cemplunginlah orang itu. Apa yang terjadi? Wah, gitu. Pernah lihat seperti itu? Kalau belum pernah lihat, coba cemplungin anakmu nanti. Kolam depan. Jangan. Dia akan panik. Di tengah kepanikan itu, mereka akan terus mengalami yang namanya kelemahan. Lumpuh di dalam diri. Karena dia tidak bisa berpikir, tidak bisa tenang dengan situasi yang ada terjadi. Panik. Gitu. Kemudian kenapa? Ketika kita ketakutan. Membuat kita akan meragukan perkataan dan janji-janji Allah. Membawa kita kepada kematian yang kekal bahkan. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya ilustrasikan lagi, orang tidak bisa berenang. Orang yang tidak bisa berenang, nyemplung, lalu saya tadi katakan panik, dia akan susah untuk diteriaki atau dibilangi. Woi, sabar, tenang. Bisa nggak? Kita di atas, umpama di atas, ada yang tenggelam, terus kita akan teriak-teriak. Tenang, woi, coba kamu perhatikan saya. Kurang lebih seperti itu. Ikutin saya, tenggelam mati. Orang yang ketakutan itu tidak bisa dibilangin. Benar? Tidak bisa dibilangin. Tidak bisa diomongin. Itu ketakutan. Dia akan stres, frustasi. Sehingga ketika bahkan kita tolong orang yang berenang, dia akan berusaha untuk menenggelamkan kita. Ketika kita terjun. Gitu.
Itu ada di dalam ilmu SAR, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada tekniknya untuk menolong itu. Tapi enggak kita bahas ya hari ini. Nanti akan panjang itu. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita. Ketika kita memiliki rasa takut, ini akan membuat setiap kita ragu terhadap Tuhan. Ragu akan kekuatan Tuhan, ragu akan janji-janji Tuhan. Benar nggak? Coba aja takut setan, kita takut setan. Datang ke kuburan. Ingat janji Tuhan nggak? Enggak, lari duluan. Benar nggak? Janji Tuhan, engkau adalah memiliki kuasa atas segala iblis, setan, dan roh-roh jahat di udara. Betul nggak? Kuburan. Kan gitu lah. Langsung kabur. Lupa kan janji Tuhan. Karena ketakutan. Gitu. Ya. Jadi jangan takut. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Ya. Dan kemudian kita akan terkikis imannya. Iman kita akan semakin terkikis. Dan yang terakhir adalah mudah tergoda. Mudah tergoda mengambil jalan pintas. Itu yang terjadi. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Mengambil jalan pintas, apapun asal bisa keluar dari masalah yang ada di sekitar kita. Dan ayat ini sangat mengingatkan setiap kita sebagai orang Kristen bahwa Tuhan memiliki kuasa. Tuhan memiliki kuasa. Dan itu dia katakan terhadap Musa, terhadap bangsa Israel. Bahkan terhadap setiap kita yang ada di sini. Mungkin saat ini kita dalam situasi ketakutan. Dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dengan keadaan keluarga kita. Dengan keadaan perekonomian kita. Dengan keadaan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan suami kita, dengan istri kita. Kita ketakutan mereka tidak bisa berubah. Kita ketakutan dia hidup tidak benar dan lain sebagainya. Melalui firman ini kita disadarkan kembali bahwa Tuhan kita punya kuasa. Jangan pernah mengandalkan diri kita secara pribadi. Karena kita tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan itu. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan itu. Itu adalah satu kepastian. Kita harus menyadari ketika kita dipimpin oleh Tuhan, maka kuasanya yang akan bekerja. Jadi ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kuasanya lah yang bekerja. Tetapi ketika kita yang memimpin, maka kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Kemudian yang tiga, Bapak Ibu Saudara, agar mengalami kuasa Tuhan, percayalah bahwa waktu Tuhan senantiasa sempurna. Jadi waktu Tuhan itu senantiasa sempurna. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Enak enggak Bapak Ibu Saudara? Ini firman yang menyenangkan tentunya ya. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Siapa yang tidak senang dengan perkataan ini? Tentu setiap kita pasti senang. Ya kan? Ini adalah janji Tuhan terhadap setiap kita. Janji Tuhan di dalam setiap kesulitan dan tantangan yang kita miliki. Tuhan akan hadir untuk membela dan melindungi kita. Pegang itu. Tuhan akan hadir dan melindungi kita. Itu adalah janji Tuhan di dalam setiap kita. Dan apa yang harus dilakukan terhadap bangsa Israel? Berserah. Betul nggak? Berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bekerja.
Tetapi makna berserah ini bukan hanya berserah, nyoh gitu Bapak Ibu. Nih, bukan seperti itu. Berserah di sini memiliki makna Bapak Ibu Saudara. Berserah ini bukan berdiam diri. Jadi bukan sesuatu yang pasif, Bapak Ibu Saudara. Berserah di sini bukan berbicara berdiam diri atau tidak melakukan sesuatu hal atau pasif sama sekali tidak melakukan pekerjaan. Tetapi di sini berserah berarti bersandar pada kuasa Tuhan dan percaya bahwa firman-Nya itu dan tidak bertindak dengan kehidupan yang selalu khawatir dan ragu. Itu. Jadi ada tindakan. Berserah di sini adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu. Untuk percaya kepada Tuhan ini tentu perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan yang harus kita upayakan. Betul nggak? Untuk selalu percaya kepada Tuhan itu adalah perjuangan. Saya boleh katakan seperti itu. Karena acap kali setiap kita kadangkala tidak mempercayai Tuhan. Ya kan? Dengan situasi yang ada mungkin sekitar kita atau kita mengalami, kadangkala kita nggak percaya kepada Tuhan. Bahkan mengabaikan Tuhan. Jadi diam di sini, setiap kita harus percaya penuh kepada Tuhan dan meyakini tindakan daripada Tuhan dan yakin akan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kita lihat Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Ini sebenarnya adalah satu ungkapan berdiam ini berarti adalah orang bilang berdoa. Iya kan? Berdoa. Jadi berdiam itu berdoa. Berdoa dan berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan memberikan jalan keluar. Dan endingnya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang Dia firmankan, apa yang Tuhan janjikan terhadap Musa dan bangsa Israel terjadi. Mereka keluar dari himpitan yang terjadi. Betul nggak? Laut Tiberau terbelah. Bahkan orang-orang Mesir dikatakan tadi tidak akan engkau lihat lagi. Dan itu terjadi terhadap bangsa Israel. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang dimiliki oleh bangsa Israel dan setiap kita memiliki kuasa. Dan Dia tetap menepati janji-janji. Itu yang terjadi. Percaya. Setiap kita juga menerima janji itu. Yakin bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Tantangan tidak semakin mudah. Keadaan ekonomi tidak semakin mudah. Tetapi kita percaya punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Ada kalanya kita akan mengalami satu situasi di mana maju kena, mundur kena. Situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Situasi yang membuat setiap kita kebingungan. Situasi yang membuat kita khawatir dengan kehidupan kita. Situasi yang membuat setiap kita ketakutan. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan terhadap bangsa Israel? Dia yang akan berperkara di tengah situasi-situasi yang tidak mengenakan itu. Dia yang akan bekerja bagi situasi-situasi itu. Apapun objeknya. Dan demikian juga Dia akan bekerja bagi setiap kita.
bukan saja bangsa Israel mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, tetapi Dia berjanji untuk memberikan penyelamat di dalam kehidupan kita. Memberikan Yesus bagi setiap kita yang berdosa dan hina. Itu adalah janjinya. Dan itu ditepati bagi setiap kita. Dia yang menyelamatkan setiap kita. Dan memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma bagi kita. Bukankah itu anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan? Bukankah itu kuasa Tuhan yang sudah bekerja di dalam setiap kita pribadi secara pribadi. Dengan kuasanya Dia menyelamatkan setiap kita dari segala dosa-dosa yang kita buat. Apakah kita merasa khawatir saat ini? Apakah kita tetap hidup di dalam ketakutan kita? Yakinlah bahwa Tuhan kita punya kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas apa yang Engkau kerjakan, apa yang Engkau lakukan bagi kami semua pribadi lepas pribadi. Mungkin kami memiliki banyak pengalaman Tuhan, banyak cerita perjalanan hidup kami bersama Engkau. Dan itu biarkan kami ingat selalu di tengah segala pergumulan-pergumulan setiap kami. Di tengah segala kekhawatiran, ketakutan kami mengingat kembali akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Engkau yang menebus kami di tengah ketidakmampuan kami, di tengah kekhawatiran kami bahwa kami tidak lagi bisa untuk diselamatkan karena dosa-dosa yang kami perbuat. Tetapi dalam pagi yang indah ini kami menyadari karena kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Engkau menyelamatkan kami. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, layakkan setiap kami. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Sucikan hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menerima perjamuan ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami tidak menerima kutuk dengan apa yang kami ya Tuhan tidak bereskan di dalam kehidupan kami. Sucikan setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Layakkan setiap kami. Juga roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah-Mu untuk kami minum. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan aku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Kristus di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang hancur untuk menyelamatkan setiap kita. Untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita perbuat. Tubuh ini tercurah bagi setiap kita. Sebagai bukti kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus. Darah ini tercurah bagi setiap kita. Darah yang membuat setiap kita tahir. Membuat setiap kita disucikan dan dikuduskan. Darah ini perlambang bagi setiap kita. Bahwa Dia memberikan segalanya buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia melayakkan kita. Memberikan itu secara cuma-cuma di dalam setiap kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Katakan sesuatu pada Allah yang telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Allah yang memberikan keselamatan di dalam setiap hari-hari. Allah yang mengorbankan hidupnya bagi setiap kita yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia yang memberikan hidupnya untuk setiap kita. Sehingga seharusnya setiap kita selalu mengucap syukur. Katakan sesuatu pada Allah. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Allah. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Allah yang luar Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu ya Allah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati ya Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan apa yang Engkau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan Kau terus bekerja di dalam hari-hari kami. Kuasa-Mu yang nyata itu boleh beracara di dalam setiap kami.
Di tengah segala apapun, himpitan apapun, Engkau Allah yang terus ya Tuhan berajar. Terima kasih atas roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Biarkan ini ya Tuhan, terus ya Tuhan kami ingat di dalam hari-hari kami. Di dalam waktu-waktu yang kami miliki. Sehingga berita kematian-Mu, berita kebangkitan-Mu boleh kami sampaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan nama-Mu dipermuliakan selalu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita juga akan melakukan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, akan melakukan penyerahan anak. Kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga Allah menuntut setiap kita untuk berkomitmen dalam membesarkan setiap anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab daripada seorang bapak maupun ibu. Dan pagi hari ini kita menyadari bahwa anak adalah pemberian yang patut kita syukuri. Dan kita tahu di dalam Ulangan 6 ayat 6 maupun Efesus 6 ayat yang keempat. Di situ menyatakan bahwa setiap orang tua itu bertanggung jawab untuk membesarkan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan ini adalah satu momen penting buat setiap kita, momen penting untuk mengembalikan ingatan kita bahwa kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Pagi hari ini saya panggil yaitu Bapak Marius Wibowo dan Ibu Yesi Deborah dengan anaknya yang akan diserahkan kepada Tuhan yang bernama Eleanor Wibowo. Ya lucu ya Bapak Ibu. Bapaknya yang lucu. Bukan anaknya ya. Bercanda Mas Eka. Iya, sebelum kita berdoa dan bertanya sesuatu kepada mereka, ada satu ayat firman Tuhan saya akan bacakan. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-7 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini adalah satu perintah yang diperintahkan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana mereka mengajar anak-anaknya. Tentu bukan hanya sekali-sekali saja, tentu bukan hanya pada waktu sekolah minggu saja, tetapi di sini dikatakan harus setiap waktu. Kita memberitakan kebenaran, memberitakan firman kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya waktu sekolah minggu saja. Ya, Pak, Bu, ya harus selalu ya diberitain firman. Kamu sering bacain firman enggak? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada Marius maupun Yesi. Dengan kesadaran bahwa anak ini adalah pemberian dari Tuhan dan milik Tuhan, serta kalian sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagi anak ini, maka apakah kalian bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak ini di dalam takut akan Tuhan? Kami bersedia. Ya, bersedia.
Bersediakah kalian sebagai orang tua dari anak ini untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepadanya dan mengajarkan kebenaran firman Allah serta melibatkan dia di dalam ibadah Kristen? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Eleanor Wibowo dan orang tuanya. Kita kedangkan tangan kita buat mereka. Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Seperti apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi teladan-Mu Tuhan. Yesus diserahkan di dalam bait Allah. Dan pagi ini ya Tuhan, Marlius maupun Ibu Yesi ya Tuhan, menyerahkan Eleanor Wibowo ke dalam tangan kuasa-Mu. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Engkau nyatakan. Kami tahu Tuhan, ini adalah anak-Mu, ini adalah titipan-Mu. Biarkan Engkau terus yang beracara di dalam kehidupan Eleanor Tuhan. Engkau bekerja di dalam hari-harinya, rencana rancangan-Mu yang jadi di dalam kehidupannya. Perkara-perkara ajaib boleh terjadi di dalam kehidupan Eleanor Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menaungi, menutup bungkus dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu terus melingkupinya Tuhan di dalam hari-harinya Tuhan. Pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau bekerja di dalam waktu-waktu yang ada Tuhan, supaya ya Tuhan genap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu memberkati Eleanor Wibowo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk Marlius maupun Yesi Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan berperkara di dalam kehidupannya. Bekerja Tuhan sebagai ayah maupun sebagai ibu. Biarkan dia mereka bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Sehingga anak ini Tuhan boleh tumbuh besar dan semakin takut akan Engkau ya Bapa. Berkati keluarga ini dengan kasih-Mu. Berkati kehidupan hari-harinya. Berkati ya Tuhan segala apa yang diperbuat Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Oh iya, ini ada sertifikat penyerahan anak. Iya. Terima kasih. Selamat. Selamat ya. Iya, silakan. Dan kita akan lihat pengumuman di awal bulan Juli minggu pertama ini. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dan untuk laporan keuangan dari tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Juli. Donor darah yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan darahnya minggu besok dapat menjaga pola makan yang lebih baik lagi, menjaga kesehatannya agar darah yang diberikan juga darah yang baik. Ya. Habis ibadah pagi. Setelah selesai itu pemula dapat mendaftar kepada saudara piano, gitar, bass, dan drum. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan suatu pujian. Yesus Engkaulah permata hatiku. Kita tempatkan dia dalam hati kita. Yesus Engkaulah permata hatiku. Semakin indah bagimu.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa. Bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kemampuan bagi kami. Sehingga boleh ya Tuhan hadir di dalam tempat ini Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau. Itu adalah sebuah anugerah yang Engkau nyatakan setiap kami. Bersyukur atas semuanya Tuhan. Kami ya Tuhan terus ya Tuhan. Biarkan berharap hanya kepada Engkau. Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan di tengah segala tantangan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa kami seringkali takut, kami seringkali gentar, kami seringkali khawatir Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi pagi yang indah ini Tuhan Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. Dan kami ya Tuhan berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Allah yang terus berperkara bagi bangsa kami. Menaungi bangsa ini dengan kasih dan penyertaan-Mu. Anugerah-Mu boleh nyata bagi para pemimpin kami. Di tengah segala tanggung jawab yang mereka harus emban. Engkau terus ya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap mereka. Berkat-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Berkati orang-orang yang ada Tuhan. Bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat akan kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang terus berdaulat atas kota kami. Berkati kota ini, berkati wali kota, wakil wali kota yang ada. Engkau Allah yang melimpahkan anugerah-Mu bagi setiap mereka. Hikmat marifat-Mu boleh bekerja Tuhan di dalam setiap para pemimpin kami. Sehingga di dalam tengah segala tugas tanggung jawab mereka, mereka melakukan sesuatu yang terbaik ya Bapa. Berkati juga setiap apa yang ada di dalam kota ini ya Tuhan. Setiap kami yang boleh ada di dalam kota ini. Untuk boleh menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan atas kota kami. Terima kasih hamba-Mu juga teringat Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Ahun. Hamba-Mu berdoa untuk Devi maupun anaknya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami pemulihan Tuhan. Untuk Ibu Manurung, Bapak Dodi ya Tuhan. Bapak Roni ya Tuhan. Oma Jenny ya Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupi setiap mereka. Engkau Allah yang bekerja Tuhan di dalam setiap mereka. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap mereka. Dan yang saat ini masih ya Tuhan sakit, terbaring, lemah. Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan terjadi. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang letih Engkau berikan kemampuan. Yang mengalami ya Tuhan kehidupan yang tidak menentu. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan dengan anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar mau undur dari tempat ini. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap kehidupan-Mu. Di dalam keluarga-Mu. Usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan